Halo teman-teman Kartu Kehidupan, apa kabarnya nih? Kalian semua di luar sana. Semoga kalian dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya teman-teman ya. Jasmani rohani, bahagia selalu, kemudian sukses selalu, dan yang terpenting selalu dalam naungan Tuhan semesta alam. Amin. Teman-teman, kali ini di Kartu Kehidupan bersama saya Rangga di sini. Kita akan pilih kartu ya seperti biasa, file 1, 2, 3 dengan temanya itu anugerah pada dirimu gitu ya. File 1, file 2, dan file 3. Anugerah pada dirimu. Ada apa nih anugerah di dalam dirimu? Oke, teman-teman. Kita langsung aja, ini file pertama. Anugerah di dalam dirimu nih. Nomor 41. Kemudian yang kedua, anugerah pada dirimu. Untuk pembacaan sendiri ini kan general reading ya, jadi bisa sesuai, bisa tidak sesuai, bisa sedikit sesuai, bisa menyeluruh sesuai atau tidak sesuai sama sekali. Bisa juga vice versa ya, jadi bisa terbolak-balik nih untuk kalian ataupun mungkin orang-orang di sekeliling kalian nih yang kalian pikirkan gitu ya, yang terdekat dari kalian. Cukuplah bijak untuk readingan ini ya, diambil sisi baiknya, dibuang sisi yang buruknya gitu ya. Nah, ini untuk ketiga kartunya, file pertama, file kedua, atau file ketiga nih ya, untuk pilihan yang mendekati dari intuisi kalian nih masing-masing gitu ya. Mungkin bisa di pause dulu, file 1, file 2, file 3 gitu ya, mana yang sesuai dengan intuisi atau kata hati kalian, seperti itu ya. Dengan temanya itu anugerah pada dirimu gitu ya. Jadi yang mana nih kira-kira anugerah pada dirimu? Ada di file berapa gitu? 1, 2, atau 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sudah mungkin di keep gitu ya, mana kartu yang menurut kalian resonate nih, langsung aja kita readingkan ya gitu ya untuk file pertama. Halo teman-teman file pertama, apa kabarnya nih gitu. Untuk pilihan kalian di file pertama nih ya, kita akan bacakan tentang temanya anugerah pada dirimu gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat di sini apa nih gitu ya untuk anugerahnya. Anugerah pada dirimu ini kalau yang saya lihat lebih ke apa ya? Kalian ini lebih ke orang yang mungkin suka tantangan gitu ya. Suka tantangan, suka apalagi nih, suka petualangan, bisa seperti itu. Kemudian suka tentang alam mungkin, ya kan? Suka tentang alam, suka perjalanan, seperti itu ya. Kemudian juga bisa jadi kalian nih lebih ke apa ya? Cinta dengan lingkungan, seperti itu ya. Lebih ke situ sih ya. Kemudian orangnya nih kalau yang saya lihat santai gitu ya, dalam artian agak selau gitu memandang kehidupan, nggak terlalu yang apa sih jelimet rumit gitu loh. Apa yang kalian bisa lakukan di dalam pandangan kalian gitu ya, kalian lakukan baik hal kecil ataupun besar, tapi yang kalian tuju nih untuk kebaikan, seperti itu. Kalau yang saya lihat sih lebih ke situ ya. Untuk aura kalian nih juga positif, seperti itu ya kalau yang saya lihat. Karena kalian nih suka tentang tadi ya, tentang alam-alam, tentang mungkin perjalanan gitu, cinta lingkungan, suka bersosialisasi dengan mungkin lingkungan teman-teman kalian gitu ya. Orang yang juga ramah tamah, akrab gitu ya. Jadi kalau untuk sisi anugerah kalian nih seperti itu kalau yang saya lihat ya. Kemudian lebih ke apa ya, anugerahnya itu kalian nih lebih ke mungkin lebih ya itu ya, lebih senang mendekati yang berbau-bau tentang apa ya, suatu itu tentang pemandangan alam, perjalanan, seperti itu ya. Jadi sisi anugerah kalian nih mungkin lebih ke
cahaya hati kalian nih terpancar gitu loh ya. Jadi anugerahnya itu cahaya kalian untuk menjalani kehidupan ini lebih terpancar karena kalian tadi mencintai lingkungan kalian gitu kan. Itu ya. Jadi untuk anugerah untuk kalian tuh seperti itu. Tidak semua orang bisa loh mencintai lingkungannya kan gitu kan. Tidak semua orang itu suka loh dengan perjalanan gitu. Tidak semua orang bisa loh ramah tamah atau bersosialisasi, berhubungan di masyarakat seperti itu. Ada yang introvert gitu ya. Kalian nih lebih ke hangat mungkin ya. Hangat, suka bergaul gitu loh. Senang perjalanan, petualangan seperti itu. Tidak semua juga orang senang petualangan seperti itu. Ada yang senangnya ke mall perginya, ya bisa jadi kan seperti itu. Jadi kalau kalian ini lebih ke adventure mungkin ya, lebih ke petualangan seperti itu. Jadi sisi anugerahnya itu kalian nih ya lebih banyak temennya mungkin ya gitu, lebih suka banyak temennya gitu, menyenangkan teman kalian seperti itu. Jadi sisi anugerah yang kalian miliki nih seperti itu kalau untuk kartu yang nomor pertama gitu ya. Banyak juga orang yang menunggu-nunggu mungkin ya untuk keseruan jalan bareng bersama kalian gitu ya. Jadi anugerahnya tuh lebih ke arah situ ya. Nah, tentang hubungan sosial kalian juga bagus, maksudnya sangat bagus seperti itu ya. Kemudian coba jadi sisi hati kalian sih seperti itu. Untuk anugerah ya, anugerah dari diri kalian seperti itu kurang lebihnya ya. Walaupun kalau yang saya lihat nih ya dari sisi perjalanan kehidupan kalian nih, yang tadi kalian suka petualangan, suka tantangan ya gitu, emang sesuai juga ya. Kalian ini juga orang yang pemimpi gitu loh. Jadi anugerah itu akan datang gitu ya kepada kalian dengan sesuatu ya apa yang kalian juga perbuat gitu. Karena tadi kalian nih suka dengan mungkin tantangan ya kan, suka dengan perjalanan, lingkungan yang baru gitu. Kalian juga suka tentang alam-alam gitu, peduli dengan lingkungan gitu ya. Jadi menjadikan mungkin alam juga seneng gitu ya diperhatikan oleh kalian, jangankan manusia gitu maksudnya. Jadi lebih ke kayak mungkin pepohonan gitu loh, berterima kasih dan memberikan mungkin energi positifnya untuk kalian. Sungai gitu, atau kalian lagi berada di laut memberikan sekedar ucapan terima kasih, aura positif untuk kalian gitu, karena kalian lebih merhatikan lingkungan juga kalau yang saya lihat gitu. Dan keadaan sekeliling itu akhirnya menjadikan kalian tuh aura-aura positif tadi tuh ditunggu gitu loh oleh komunitas ataupun pertemanan kalian gitu ya, kayak gitu-gitunya. Jadi kalian lebih ditunggu gitu untuk melakukan perjalanan bersama teman-teman gitu, karena kalian ini orangnya seru, care dengan teman-teman gitu ya. Itu juga suatu anugerah kan ya. Nah, walaupun mungkin dari sisi diri kalian nih yang pribadi gitu ya, kalian seperti kayak lagi mungkin juga ada dari anugerah yang kalian miliki nih, punya cita-cita besar di sini kalau yang saya lihat ya. Jadi kalian mungkin punya cita-cita besar untuk apa? Nah, bisa jadi kan untuk memajukan suatu hal gitu, komunitas kalian mungkin gitu kan, atau cita-cita besar untuk kayak impian-impian kalian nih yang belum terwujud gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat sih lebih ke arah komunitas gitu ya. Bisa jadi ini kan kalian misalnya pencinta lingkungan contohnya ya, atau pencinta komunitas motor misalnya, kan bisa jadi ya, motor, ataupun pencinta lingkungan, atau misalnya kalian suka ikut komunitas pelestarian lingkungan hidup, binatang dan lain-lain seperti itu ya, kalau yang saya lihat bisa jadi. Nah, kalian nih lagi mau memajukan tentang sisi komunitas kalian ke khalayak umum gitu, agar kalangan muda mungkin lebih mengetahui visi misi dari kalian nih tentang mencintai alam tuh
apa sih nanti yang akan kita dapat gitu. Jadi sisi anugerah di dalam diri kalian nih seperti itu ya. Jadi untuk bukan lebih kepada diri sendiri nih, tapi kalian ingin memajukan suatu hal yang baik mungkin untuk kepentingan orang banyak dan untuk dalam jangka panjang gitu, kayak kita mencintai lingkungan seperti itu. Kalau yang saya lihat sih arahnya lebih ke situ ya untuk file yang nomor pertama gitu. Jadi kalian ini lebih seneng apa sih, tidak mementingkan ego kalian sendiri gitu loh untuk suatu hal gitu, apapun itu ya. Bisa jadi misalnya gini, kalau dari sisi percintaan ya, contohnya misalnya kalian ini kan bisa jadi percintaan tuh ketika ada waktu senggang gitu ya, libur kerja, kalian pacaran berdua kemana, jalan atau nonton atau apa, bisa jadi sewaktu-waktu memang seperti itu, bisa jadi. Tapi kadang, nah yang saya lihat ya, kalau emang yang udah punya kekasih nih gitu loh, kalian juga bisa mengajak gitu pasangan kalian lebih ke komunitas yang kalian sukai gitu, untuk mencintai alam tadi. Atau bisa jadi dalam satu komunitas yang sama nih gitu loh, gebetan kalian atau orang-orang yang dekat ataupun memang kekasih kalian gitu. Jadi kalau yang saya lihat sih seperti itu ya. Atau mungkin kalau yang mungkin udah berkeluarga, nah gitu ya, karena dulunya kalian nih suka kayak naik gunung gitu, suka apa ya, perjalanan gitu ya, suka petualangan di dalam rumah tangga kalian nih, kalian sudah berkeluarga. Jadi kalian nih lebih mengajarkan tentang itu juga gitu ya di dalam keluarga kalian gitu, tentang kebersihan, tentang mencintai lingkungan di sekeliling kalian. Makanya mungkin ketika kalian punya mimpi, nah di sini kan bisa kita lihat ya, bisa jadi lebih cepat punya mimpi itu lebih cepat terwujud itu, karena mungkin alam semesta dan sekelilingnya, karena kalian juga ikut memperhatikan gitu ya. Ada karma-karma baik di sini yang kalian dapatkan di masa yang akan datang atau masa kini, masa sekarang ini maksudnya udah kalian dapatkan, bisa jadi gitu. Terus nanti ketika mungkin berumah tangga gitu atau punya rumah sendiri, kalian suka juga tuh gitu menata kayak taman, ada sedikit sungai atau kolam ikan di rumah kalian, seperti itu. Tapi kalau memang yang belum berkeluarga, berarti kan menata sesuatu di rumah orang tua kalian nih gitu, kayak ada halamannya, ada tamannya gitu. Kemudian apa ya, mungkin ada sesuatu yang berbau alam lah, intinya seperti itu ya. Ada pepohonan buah mungkin yang kalian tanam, seperti itu. Jadi kalian ini suka kesegaran, suka juga mungkin sesuatu yang alami juga gitu. Lebih ke situ sih ya. Jadi tentang anugerah di dalam dirimu nih ya, yang saya lihat seperti itu. Itu juga suatu bentuk anugerah menurut saya. Dan ketika kalian sudah sudah berusaha kan gitu ya, kalau saya lihat sudah berusaha keras tanpa lelah, tanpa mungkin pamrih, tanpa ingin dilihat gitu kan dengan sekeliling kalian tuh rajin melakukan sesuatu yang besar. Dari yang terkecil pun kalian lakukan itu gitu ya, tanpa ingin terlihat, tanpa ingin terekspos. Mungkin kalau yang dari saya lihat dari pembacaannya, nanti kalian akan mendapatkan ini nih. Jadi anugerah pada diri kalian nih, ada berbalik karma baik kepada diri kalian dan kehidupan kalian gitu. Entah itu sudah berjalan ataupun ke depan-depannya nih gitu, saat ini dan juga ke depannya. Kalau pembacaan dari file yang pertama sih kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang saya lihat ada karma baik karena kalian mencintai lingkungan, tidak ego kepada diri kalian sendiri, tapi melainkan untuk sesuatu yang umum gitu ya, dan panjang masanya gitu. Kayak misalnya kalian suka nanam 1000 pohon gitu kan di gunung yang sudah gundul gitu, atau menanam pohon-pohon untuk menahan abrasi ataupun badai di pesisir pantai gitu. Menanam pohon-pohon supaya mungkin ada tumbuhan di situ, ada burung, ada ekosistem yang bisa berjalan, ekosistem baru seperti itu. Nah itu, jadi alam pun memberikan energi positif nih untuk kehidupan kalian dan untuk menjalani kehidupan kalian secara kalian tidak langsung ya gitu, secara tidak langsung mengetahuinya. Bisa jadi juga akhirnya mengetahui, tapi lebih ke sebatas saya selalu enjoy ya, selalu segar gitu, karena berhubungan sama alam tadi, karena berhubungan dengan
kepentingan orang banyak dan lama gitu ya, untuk jangka yang lama, kepentingan kebaikan untuk orang banyak gitu. Akhirnya alam semesta pun memberikan suatu kelancaran di dalam perjalanan kalian gitu. Maksudnya Tuhan lewat alam semesta ini memberikan karma baik nih untuk kalian gitu loh. Seperti itu. Paling kurang lebih seperti itu ya untuk file pertama. Kemudian zodiaknya apa nih? Coba ya, kecenderungan untuk anugerah pada dirimu di file yang pertama nih. Zodiak apa sih yang cinta alamnya? Nah, kurang lebih bisa jadi nih Leo zodiaknya. Kemudian 3 file ya. Bisa jadi juga itu Scorpio untuk zodiaknya. Kemudian bisa jadi juga zodiaknya apa nih? Ayo. Yang ketiga Libra ya ternyata. Apa iya ya? Tapi gini, misalnya saya kayaknya bukan ini deh, di luar dari ketiga zodiak itu saya misalnya gitu ya. Tadi saya milihnya file pertama. Ya bisa jadi energi ini juga untuk kalian walaupun kalian di luar dari ketiga zodiak ini. Menurut saya seperti itu ya. Jadi yang kayaknya agak sesuai nih file pertama yang saya pilih, tapi saya bukan Leo, saya bukan zodiak Scorpio atau Libra ya, berarti energi yang pas ini pembacaan untuk diri kalian, seperti itu kurang lebihnya. Oke teman-teman, lanjut ya, kita baca di file nomor yang kedua gitu ya. Untuk file pertama semoga resonate, apabila belum resonate berarti diambil sisi baiknya aja, dibuang sisi buruknya, atau sebagai untuk fun reading ataupun untuk hiburan semata pilih kartu ya juga nggak masalah ya. Oke teman-teman ya, langsung aja file yang nomor, berarti ini file nomor 2. Nah ya, kita bacakan langsung. Halo, file nomor 2 nih yang memilih file nomor 2 gitu. Ada apa nih tentang anugerah pada dirimu? Oke, kita langsung reading aja ya untuk readingannya. Nah, kalau anugerah untuk dirimu apa nih? Nah, kalian nih seperti apa ya, hidup kalian nih mungkin anugerahnya tuh mengalir gitu ya. Mengalir. Sepertinya kalian selalu enjoy mungkin ya menjalani kehidupan. Sepertinya perjalanan itu berbanding yang seimbang kan gitu, bisa jadi ya. Seimbang untuk apa nih? Seimbang untuk kalian yang inginkan. Jadi apa ada harapan kalian yang mungkin sedang kalian impikan nih gitu, ternyata lumayan cepet nih gitu ya terwujudnya, seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi apa sih yang kalian inginkan tuh bisa jadi berjalan seperti ya mengalir aja gitu, mengalir tanpa kalian juga mungkin sadari, tapi orang lain melihat tuh kok kalian nih mencapai sesuatu yang orang lain mungkin impikan lama gitu ya. Misalnya kayaknya gue lama deh gitu mencapai sesuatu yang gue inginkan itu gitu, kok ceritanya ingin mencapai sesuatu yang sama gitu ya, atau bareng nih dengan teman kalian, kok dia cepet ya gitu, seperti ngalir aja gitu loh kehidupannya gitu. Sedangkan gue kayaknya belum mencapai hal yang dia inginkan gitu, belum tercapai. Dia kok kayak dengan santai tapi ya bisa-bisanya gitu, kok bisa tercapai gitu, karena orang lain melihat kalian nih seperti itu ya. Jadi kalian nih hidupnya itu atau di dalam anugerah pada dirimu nih seperti mengalir aja gitu loh di kehidupan kalian. Bisa jadi kalian tersadar, bisa jadi kalian juga apa iya ya kayak gitu. Jadi misalnya contoh ya, kalian lagi mau, yang kecil itu apa, misalnya kalian lagi mau mungkin liburan contohnya ya, misalnya gini, kayaknya enak kali ya gitu kalau kita lagi kayak gini nih, saya pengennya ke pantai gitu kan, ke pantai. Oh pengen ke pantai ya gitu, dalam hati kalian nih ya di file nomor 2. Iya seru kali ya, gue lagi bosen nih, misalnya lagi bosen dengan rutinitas hari-hari aja, lagi butuh hening gitu. Dalam diri kalian bicara seperti itu ya gitu. Itu misalnya sekitar pagi nih, lagi libur, lagi ngopi, tapi kebetulan liburnya ada 3 atau 2 hari misalnya. Itu baru libur hari pertama, ternyata nggak lama teman kalian nelpon nih gitu kan, sore-sore atau siangnya gitu kan, bro gitu, atau hai gitu, my sohib
gitu. My swipe, my adventure. Kita liburan yuk ke pantai. Nah gitu. Jadi ada tiba-tiba, wah masa sih kayaknya tadi baru kayak dejavu deh gitu. Tadi baru kayak agak mikir nih, enak nih liburan ke pantai. Lu udah ini aja bro gitu, udah ngubungin gue nih gitu. Pas banget nih, gue juga emang lagi pengen ke sana. Nah gitu. Jadi kalau yang saya lihat sih lebih ke arah situ ya. Jadi mengalirnya itu ya mungkin sesuatunya, kebetulan juga kalian nih mempunyai aura yang mungkin positif juga gitu ya, ingin menjalani sesuatu yang mengalir aja, tidak mau terlalu diambil rumit kan gitu dalam kehidupan ini. Berarti kan kalian ingin yang simple dan ya positif aja lah gitu, tapi selalu berbanding sesuai gitu dengan keinginan kalian. Kalau yang saya lihat sih gitu ya. Jadi anugerahnya nih mengalir seperti ya kalian sadar atau tidak sadar gitu, baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang jauh gitu ya. Tapi saya lihat sih nggak terlalu jauh, kadang selalu aja kesamper gitu loh keinginan kalian seperti itu. Jadi anugerahnya tuh lebih ke situ ya. Kan ada orang yang kayaknya udah jalanin ini itu deh, tapi kayaknya gue belum aja mencapai yang gue inginkan. Nah gitu kan, ada kan tipikal yang merasa seperti itu. Tapi kalian nih nggak mau dipusingkan dengan hal itu gitu ya, mengalir aja. Tapi kadang orang yang ingin mencapai sesuatu itu perlu perjuangan keras. Kalian nih seperti ngalir tapi tercapai. Nah gitu. Jadi itulah salah satu anugerah kalian nih di kartu yang nomor kedua gitu ya. Sorry, kita sapu lagi. Kurang lebihnya di file yang kedua begitu kalau yang saya lihat ya. Nah, ya kan. Tapi apa nih? Dalam hal apa nih gitu? Ya dalam hal apapun bisa jadi gitu ya. Terutama di sisi perasaan kalian atau percintaan gitu ya. Kalian sering rasakan juga akhir-akhir ini mungkin seperti ada kemudahan untuk jalan percintaan kalian gitu, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau secara penggambaran umumnya nih, kalian kalau boleh dikatakan mungkin seperti orang yang beruntung gitu. Nah beruntungnya untuk apa? Ya untuk segala hal bidangnya gitu ya. Yang mana orang tuh banyak melihat kayaknya dia gampang amat sih gitu loh. Kayak misalnya kerja, nah interview bareng nih gitu. Mungkin kalian mempersiapkan ya, mungkin nggak terlalu untuk interview atau psikotesnya nggak terlalu perfect banget misalnya, kelihatannya juga kayak santai nih dilihat dari kacamata teman kalian yang interview bareng gitu ya. Tapi kok dia langsung keterima ya, sedangkan gue kayaknya udah belajar buku psikotesnya gitu, udah mempersiapkan sesuatunya itu secara dalam serius gitu ya, tapi kok gue belum keterima ya, malah dia yang keterima. Nah itu jadi ada sisi-sisi kalau yang saya lihat ya dalam kehidupan kalian, sahabat kalian juga melihat itu gitu. Kalau untuk kartu yang nomor 2 ini, file yang nomor 2 ya, lebih ke situ sih kalau yang saya lihat ya, yang saya rasain. Tapi dari sisi perasaan pun, nah itu ya dari pembacaan kartunya nih, sisi perasaan kalian seperti dimudahkan, dan memang kalian juga tidak mau mempersulit diri kalian sendiri mungkin ya. Dari sisi perasaan nggak mau terlalu puyeng ngambil pusing gitu, udah aja lah, terserah aja gitu. Jadi nggak mau terlalu yang rumit di kehidupan kalian. Nah kalau yang saya lihat sih seperti itu ya. Jadi kalian ingin mengalir tadi nih gitu loh, mengalir, enjoy gitu. Sehingga mungkin apapun yang ya dalam aliran itu kan, kalau di sungai diumpamakan ya kita mengalir nih, apa yang ingin kita nikmati kan gitu kan. Karena mungkin penggambarannya berganti-ganti kan, ada pemandangan, mungkin ada langkah yang kita ambil itu, ada juga tantangan kan gitu ya. Menyikapi tantangan secara santai, smooth itu dianggap, walaupun masalah yang gak terlalu berat gitu kan. Jadi di dalam aliran itu kan banyak manfaat. Nah kalian sepertinya lebih ke menyaring manfaat kebaikan nih untuk kehidupan kalian. Jadi gak mau terlalu rumit, ribet gitu ya untuk file yang nomor 2 ini kalau yang saya lihat. Begitu pula di sisi perasaan ataupun percintaan kalian gitu. Di sini juga kan ada the strength ya. Kalian nih mampu atau cukup pintar juga untuk menyiasati suatu keadaan gitu ya, atau menyiasati suatu emosi di dalam diri kalian gitu, menyiasati suatu dan lain hal
dalam yang ingin kalian lakukan, kerjakan gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya kalian ini orang yang serius juga mempersiapkan sesuatu, tapi nah gitu. Mungkin orang lain melihat dari sisi luar kalian nih kayak dia serius apa enggak sih, mau apa enggak sih, kayaknya santai aja tapi dia tercapai lah, gue yang pengen banget. Nah gitu kan, gue yang pengen banget nih sesuatu yang dia punya lah, malah gue belum tercapai gitu. Kayak misalnya mau beli suatu benda nih, kayak punya mobil. Nah misalnya, wah kayaknya nih mobil merek ini lucu juga nih ya modelnya gitu. Ini menurut orang file yang nomor 2 ya. Kayaknya saya ya mudah-mudahannya bisa segera tercapai lah. Saya punya itu gitu. Ya semoga Tuhan bisa segera mengabulkannya gitu atau jalannya. Ya udah sebatas itu aja ya, kalian ingin mungkin ganti mobil itu misalnya. Terus nabung dikit-dikit, tapi ya udah santai aja sih. Kadang malah cenderung kayak agak ngelupain juga gitu. Ya ngobrol lah sama temen kalian nih gitu, temen kantor misalnya, atau temen di tempat usaha kalian gitu. Iya nih mobil ini bagus gitu, ini iya saya suka banget kalau saya mana. Temen kalian lebih menggebu-gebu gitu ya, kayak iya itu saya pengen banget tapi kapan ya kebelinya, ya coba aja dulu lah, saya berusaha keras nih, berdoa kali aja nanti dapat jalannya gitu, kata teman kalian nih. Padahal teman kalian kayaknya lebih menggebu dan menginginkan. Besoknya nggak tahu ya gitu ya, ternyata dalam perjalanannya kalian file yang nomor 2 dapat undian nih, kan kita nggak tahu ya, dapat undian dari suatu brand gitu, atau dari suatu apalah itu ya jalannya gitu. Ternyata kalian dapat undian, memperolehlah mobil itu yang kalian kemarin ingin capai atau ingin beli gitu kan ya, ingin membeli suatu mobil itu. Nah teman kalian tahu nih gitu, kok bisa sih lu gitu. Itu kayak bagi orang lain kayak nggak masuk di akal gitu, atau seperti kok gampang banget dia ya. Nah itu jadi yang saya lihat sisi kalian nih, file yang nomor 2, karena mengalirnya kalian gitu, walaupun mungkin belum pencapaian besar ya, bisa jadi juga gitu ya. Atau ternyata oh iya benar gitu, sesuai resonate karena saya udah mencapai pencapaian besar gitu, berarti sudah terjadi. Nah kalau yang belum, berarti baru pencapaian kecil atau sedang yang kalian mungkin sudah inginkan atau di checklist sedikit gitu ya, tercapai ya. Berarti untuk kalian nih pembacaannya gitu bisa jadi juga lagi dalam tahap sedang gitu ya, pencapaian checklist kalian dalam suatu impian, karena tadi mengalir tadi gitu ya, sudah tercapai mungkin baru checklist yang sedang. Tapi bisa jadi juga udah checklist besar kalian sudah dapatkan nih gitu loh. Sesuatu yang besar di kehidupan kalian bisa jadi juga sudah kalian dapatkan, seperti itu. Kalau yang saya lihat sih ya kurang lebihnya begitu ya. Jadi lebih banyak keberuntungannya sih kalau saya lihat ya, file yang nomor 2 ini saya lihat lebih banyak keberuntungannya karena kalian mengalir tadi gitu. Mungkin banyak sisi manfaat yang kalian akhirnya bisa dapatkan gitu. Kebetulan di luar dari prediksi kalian tadi gitu. Jadi kalian ini dalam aliran, mengalir aja gitu hidup kalian. Semuanya mengalir, berjalan lancar gitu ya kan. Di sini kan kartu oracle gitu ya, semua mengalir berjalan lancar. Di dalam aliran apapun itu yang kalian lewati gitu ya, atau kalian impikan, itu berjalan lancar. Nah gitu ya, semoga ini menjadi doa baik juga nih untuk kalian file yang nomor 2 ya. Jadi semoga resonate seperti itu. Dalam hubungan pun kalau yang saya lihat sama gitu. Jadi mungkin kalian punya impian liburan bareng mungkin dengan pasangan gitu kan. Kemudian bisa jadi kalian juga, kalau yang belum punya pasangan ya mulai deket mungkin, atau akhirnya jadian gitu. Atau yang sudah punya pasangan hidup ya lebih menyenangkan gitu loh, mengalir tapi mencapai satu persatu yang dalam tim rumah tangga nih kalian inginkan gitu loh, dengan pasangan, seperti itu kalau yang saya lihat ya. Jadi secara karir sama, bisa jadi seperti itu. Pokoknya secara global kalian ini dalam aliran. Jadi di dalam keenjoyan mungkin dalam menjalani kehidupan gitu ya. Atau baru-baru ini kalian merubah konsep kehidupan kalian gitu, bisa jadi gitu ya. Ingin semuanya tuh mengalir aja gitu. Jadi
semuanya dalam aliran itu gitu ya, nanti berjalan lancar kehidupan kalian, karena kalian ingin dalam aliran yang enjoy, ambil makna kebaikan di dalam aliran itu gitu kan ya. Jadi semua yang mengalir akan berjalan lancar, pikiran kalian seperti itu gitu ya. Kurang lebihnya untuk zodiak apa nih gitu ya, mungkin yang ingin dalam aliran tapi akhirnya semuanya lancar gitu ya kehidupan kalian. Kurang lebihnya ya berapa persennya cenderung lancar lah dengan impian-impian dalam aliran tadi. Zodiaknya kira-kira apa nih? Coba ya kita cabut dari shufflean ini 3 zodiak mungkin ya. Scorpio, Libra, Scorpio sama Libra lagi ya masuknya. Kemudian Capricorn tuh ya. Jadi sedikit banyaknya gitu ya, atau besar kecilnya suatu aliran tadi mengalirkan kalian juga mencapai suatu keinginan-keinginan kalian gitu. Seperti itu kurang lebih zodiaknya nih, Scorpio, Libra, dan Capricorn. Tapi misalnya kata teman-teman yang milih file kedua ini, kayaknya saya bukan 3 zodiak gitu, tapi ini resonate gitu. Berarti kan pembacaannya emang energinya nih untuk kalian yang kalian memilih kartu ini gitu, di luar dari prediksi 3 zodiak tadi gitu ya, kalian gak termasuk. Tapi ya pembacaan ini juga berarti untuk kalian seperti itu. Diambil sisi positifnya, dibuang sisi negatifnya gitu ya teman-teman file yang nomor 2 ya. Paling untuk pembacaannya kurang lebih seperti itu ya file yang nomor 2 ya. Jadi dalam aliran ini gitu ya, sebaiknya mungkin untuk langkah bijaknya kalian itu lebih bisa memilih gitu ya. Diambil sisi positif dalam aliran yang mengalirkan dalam kehidupan kalian gitu, dibuang sisi keburukannya. Paling kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Langsung aja mungkin kita ke readingan kartu yang nomor 3 ya. Mana pembacaannya nih, gimana pembacaan untuk kartu yang nomor 3 seperti itu ya. Lalu kita lihat ya. Nah untuk pembacaan kartu yang nomor 3 gitu ya, kalian orang seperti apa sih nih gitu kan. Di sini ada discovering truth ya. Discovering truth. Kalian sepertinya nih orang yang apa ya? Lebih ke mungkin orangnya nih lebih ke apa ya? Sering merenung gitu ya. Kalau yang saya lihat di sini ya. Lebih merenung, kemudian kalian nih suka dengan keheningan gitu ya, hening sendiri di alam seperti itu bisa ya. Kemudian bisa juga kalian nih apa ya, lebih ke serius gitu loh, kadang serius ya, mungkin kadang bisa santai juga orangnya gitu ya. Kemudian juga kalian nih suka bekerja keras gitu ya, enjoy dalam bekerja keras seperti itu. Nah kalau untuk sisi anugerah pada dirimu apa nih gitu kan ya, anugerah pada dirimu ini kalian lebih ke cenderung suka dengan mengungkap sesuatu dalam kebenaran gitu. Mungkin kalian terlihat tegas gitu ya, terlihat mungkin lebih ke apa nih, misalnya kayaknya garang gitu ya, garang dalam artian gimana ya, garangnya itu lebih ke wah dia mah kalau ngomong gitu kan apa sih, sepertinya langsung nyelekit gitu loh di hati kita gitu. Padahal ya memang ya tadi ya, karena kalian nih suka hening, menyendiri, orangnya serius tapi juga santai sih, mungkin bergaul juga ada saatnya, tapi lebih cenderung ke frekuensi kalian nih sukanya hening gitu ya, lebih santai seperti itu. Dan memang kalau yang saya lihat di sini gitu ya, dari kalian hening, santai seperti itu, kalian ini seperti menemukan suatu titik kebenaran seperti itu. Dan kalian juga memang apa ya, menjunjung tinggi kebenaran tadi gitu di dalam kehidupan kalian. Jadi cahaya untuk kalian itu gitu ya, atau anugerah pada dirimu itu lebih ke apa, berdiri di atas kebenaran. Kalian ini orang yang to the point gitu loh, berani menentukan sesuatu yang serius gitu ya, dalam artian yang menurut kalian ini dalam posisi yang benar, kalian nih memperjuangkan itu gitu loh, berada di titik
apa namanya, berada di titik kebenaran tadi gitu ya. Yang mana, nah gitu ya. Kadang kalau kita berdiri dalam titik kebenaran itu kan orang cenderungnya, itu kan cenderungnya lebih ke apa ya, yang tidak sesuai atau yang suka dengan kesalahan itu kan seperti menyalahkan balik ke kita gitu ya, atau menganggap kita nih orang yang terlalu frontal mungkin gitu ya, kok kayaknya nih orang begitu banget gitu kan, istilahnya apa sih, saklek banget gitu sama kita nih gitu, sama seseorang yang mungkin lawan bicara kalian atau dalam kehidupan kalian seperti itu. Jadi yang saya lihat sih lebih ke situ ya. Jadi kalian ini menjunjung tinggi kebenaran, berdiri di atas cahaya kebenaran gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam cahaya kebenaran gitu. Nanti dalam kebenaran itu kan berarti kan kayaknya keras, kayaknya to the point, kayaknya apa sih, orang itu nggak bisa fleksibel gitu kan. Kelihatannya mungkin orang melihatnya seperti itu ya. Padahal ya nanti dalam kebenaran itu kalian akan menemukan titiknya kenyamanan juga gitu ya, atau menemukan titik yang sebenarnya gitu. Walaupun terlihat orang lain gitu kalian agak serius gitu ya, kayaknya cukup menegangkan gitu loh kalau ada suatu keburukan yang mungkin kalian akhirnya tegor gitu kan ke teman-teman kalian seperti itu. Coba kita lihat ya untuk apa namanya, untuk ininya apa namanya, tarotnya ya. Nah, untuk tarotnya di sini ya kan benar tuh, ada keadilan, ada magician. Jadi sisi cahaya kalian tuh atau sisi anugerah gitu ya, anugerah pada diri kalian nih seperti ini gitu ya, yang sang pencipta sang pencipta berikan pada diri kalian. Untuk kartu yang nomor 3 gitu ya, kalian tidak suka pada kecurangan, kalian tidak suka dengan manipulasi gitu ya, kalian tidak suka dengan suatu hal yang menusuk dari belakang kalian mungkin gitu ya, tadi kecurangan tadi seperti itu. Kalian suka dengan sesuatu yang berbau keadilan di dalam kebenaran gitu ya. Walaupun mungkin itu terlihatnya pedih di mata orang-orang yang bersalah kan gitu ya. Kalau yang saya lihat sisi anugerahnya seperti itu. Jadi terlihat cenderung nih kalian kartu yang nomor 3 nih lebih kayak apa ya, serius, terus kejam ketika mungkin menghadapi suatu kesalahan dan kalian berbicara untuk itu gitu ya. Dalam artian jadi kayak ya itu, kejam, tegas seperti itu. Ya paling sih itu ya kurang lebihnya. Jadi kalau yang saya lihat tentang pembacaan diri kalian nih seperti itu gitu. Jadi apa ya? Tapi kalian juga harus tetap berhati-hati di sini ya kalau yang saya lihat gitu ya. Karena apa? Ketika kalian ingin memerangi itu sendirian gitu ya. Nah, bisa jadi di dalam perkumpulan suatu ketidakbenaran gitu yang kalian pegang teguh nih, soalnya kebenaran gitu loh. Di dalam komunitas yang banyak ataupun yang kalian sedang dalam dalam komunitas tersebut dan banyak ketidakbenaran gitu ya atau kenegatifan, hati-hati. Itu bisa jadi kalau kalian tanpa strategi justru terlihatnya akan sebaliknya. Kalian nih yang penuh dengan kesalahan, kalian yang penuh dengan ketidakbenaran, ada putar balik fakta di situ ya gitu, seperti itu. Makanya kalian harus lebih ke lebih ke sesuai gitu ya, memilih langkah yang tepat, cara yang pas untuk menegur ataupun berbicara tentang hal baik, untuk meluruskan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Paling sih kalau yang saya lihat kurang lebihnya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi nih, nah apalagi ya kalau untuk mungkin sisi percintaan ya sama, kalian nih orangnya to the point gitu loh, to the point, seperti seperti tidak bisa mungkin menerima atau menoleransi ketika ada sesuatu yang pasangan kalian nih lakukan dalam hal yang menurut kalian kurang baik, seperti itu. Ya paling gitu kalau yang saya lihat ya. Jadi kalian bisa jadi ntar negor gitu kan, negor pasangan, namanya menurut pasangan kalian kayaknya nggak terlalu itu deh, nggak terlalu
nggak terlalu yang menurut kalian nih, menurut pasangan kalian kayaknya nggak terlalu serumit itu juga sih gitu misalnya ya. Nah makanya kalau menurut saya ya di sini, jadi kalian nih boleh berdiri gitu loh di atas kebenaran gitu ya, di atas cahaya kebaikan mungkin seperti itu ya. Karena anugerah kalian nih seperti ini mungkin ya, orangnya to the point, nggak suka membela yang lemah gitu, bisa jadi juga kan. Misalnya kalau yang masih sekolah mungkin ketika ada sesuatu yang dibully gitu loh teman kalian langsung bisa bela gitu aja. Tapi kalian juga harus perlu pertimbangan dan kehati-hatian, karena apa? Segala sesuatu yang tidak hati-hati di sini gitu ya, kalian akan bisa itu menjadi, walaupun itu baik ya, tapi jadi tidak baik untuk diri kalian, berbalik gitu, diputar balik seperti itu dengan keadaan yang sebenarnya. Nah gitu, jadi tetap harus cari cara yang pas gitu ya, jangan seredak seruduk lah ibaratnya gitu ya. Karena yang saya lihat di sini juga kalian memang udah ada bakatnya nih gitu ya untuk menjunjung tinggi suatu keadilan itu gitu, udah ada bakatnya dari kecil, atau bisa jadi turunan seperti itu. Yang maksudnya turunan gini ya, bisa jadi nih kalian nih keluarga dari mungkin ya kayak aparat gitu, mungkin gitu, petugas lebih ke mungkin ya aparat bisa dari kepolisian bisa jadi, ataupun TNI gitu ya, tentara ya bisa jadi. Jadi menjunjung tinggi kebenaran, keadilan di dalam hidup kalian. Nah bisa jadi juga mungkin kalian nih orang tuanya pengacara, nah gitu kan, pengacara yang sudah handal bisa, karena ada alirannya juga atau ada bakat dalam diri kalian yang memang juga ada dari sisi keturunan. Nah tapi juga memang jika memang tidak ada dari sisi keturunan gitu ya, berarti juga ada kecenderungan dari ya memang diri kalian sendiri nih yang menyukai hal tersebut gitu, tentang kebenaran tadi, tentang kebaikan, sisi kebaikan seperti itu kan ya. Jadi tentang apa ya, tentang sesuatu mungkin yang lebih ke arah yang ya kebaikan tadi gitu ya. Kalau yang saya lihat sesuatu yang adil, keadilan tadi gitu. Dan kalian untuk menjunjung tinggi hal itu ya, atau keadilan tadi gitu ya, dari yang memang bakatnya kalian nih untuk berdebat dalam suatu keadilan itu pun kalian udah ada bakatnya gitu ya. Mungkin bisa menjadikan suatu apa ya, suatu penghidupan kalian di masa depan. Nah bisa jadi nih dari keadilan yang kalian suka ya, atau kebenaran itu ya, bisa jadi juga tadi yang saya bilang, bisa apa kalian itu lebih ke kerjanya menjadi misalnya yang masih sekolah gitu ya, jadi aparat kepolisian, tentara. Nah bisa jadi seperti itu, karena dari kecil gitu ya, yang saya lihat orang file nomor 3 ini lebih suka dari sisi itu gitu loh, keadilan, kemudian kebenaran seperti itu ya, menegakkan suatu yang baik kan gitu ya, dari keadilan yang baik itu ada justice kan, ada keadilan gitu. Jadi ya emang kalian suka keadilan tapi dalam cenderung kebenaran kan gitu ya, gitu di sini. Jadi untuk cahaya anugerah pada dirimu tadi ya, itu kalian lebih menjunjung tinggi kebenaran, mau pahit mau getir gitu ya, kalian sampaikan itu, dan memang itu harus disampaikan dan itu harus diperjuangkan menurut kalian nih. Kalau bisa mungkin sampai titik darah penghabisan. Nah itu moto kalian nih untuk file yang nomor 3, menjunjung tinggi kebaikan, menjunjung tinggi kebenaran gitu ya, diperjuangkan secara serius seperti itu. Jadi kalian menemukan kebenaran gitu ya, berdiri dalam terang atau cahaya kebenaran seperti itu. Kartu yang pertamanya kan gitu ya, oracle-nya. Kurang lebih sih seperti itu ya paling ya, pembacaan untuk file yang nomor 3 gitu. Ya semoga resonate. Apabila memang belum resonate ya berarti gitu, energi ini bukan untuk kalian pembacaannya. Tapi jika memang resonate ya berarti ada sisi baik yang bisa kita ambil nih, kehati-hatian tadi nih gitu kan, daripada kalian nanti melakukan hal baik tapi ternyata ada kebaikan ada ketidakbaikan untuk diri kalian. Nah cenderung ke zodiak apa nih gitu kan, Aries tuh,
Kemudian apalagi ya, kita lihat ya. Libra. Wah, Libra ada lagi. Kemudian mungkin ini zodiaknya Cancer. Nah, tapi apabila memang resonate tapi di luar dari ketiga zodiak ini gitu ya, kayaknya resonate tapi saya bukan zodiak Aries, Libra atau Cancer ya. Berarti pembacaan ini readingannya untuk pilihan yang file nomor 3 sesuai untuk kalian gitu. Walaupun kalian bukan ketiga zodiak tadi, kecenderungannya itu berarti sesuai readingannya seperti itu ya. Oke, file nomor 3 ya. Jadi diambil sisi baiknya gitu ya, yang simpelnya, dibuang sisi buruknya seperti itu ya. Diambil sisi baiknya, dibuang sisi buruknya. Untuk ketiga file ini juga sama gitu ya. Apabila sesuai mungkin ada kebaikan yang bisa kita ambil, sisi motivasi gitu ya untuk kemajuan kita ke depannya gitu loh. Sisi kebaikan, tapi kalau katanya kayaknya kurang pas nih saya pilih file ini gitu ya. Berarti kan belum pas untuk pembacaannya gitu ya. File untuk, atau misal ternyata tadinya 2, kayaknya file pertama nih yang cocok untuk saya. Ya berarti cuman ketukar file gitu ya, kalian memilihnya, feelingnya seperti itu. Balik lagi nih, untuk pembacaan kan general reading ya, jadi bisa sesuai tidak sesuai gitu loh, bisa vice versa gitu ya, bisa vice versa, jadi bisa terbolak-balik untuk kalian ataupun pasangan kalian atau orang-orang terdekat dengan kalian gitu ya. Oke teman-teman ya, untuk readingannya teman-teman kartu kehidupan untuk file 1, 2, 3 dengan tadi temanya atau judulnya anugerah pada dirimu gitu ya. Apa sih anugerah pada dirimu ya, tadi yang saya readingkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya Rangga dari kartu kehidupan, tidak lupa-lupanya, tidak putus-putusnya mengucapkan terima kasih gitu ya kepada kalian yang sudah subscribe. Kemudian yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang gitu. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, kemudian untuk tombol loncengnya untuk menyemangati kartu kehidupan nih ke depannya teman-teman ya, agar selalu dapat menemani kalian seperti itu. Oke teman-teman kartu kehidupan, sekali lagi terima kasih, saya pamit undur diri. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.